Hola, ¿qué tal estáis amigos? Gimana kabar kalian teman-teman? Kembali bersama Donfai dalam episode numero 29, episode ke-29. Bagi yang baru bergabung, silahkan untuk segera subscribe, dan yang sudah bergabung saya ucapkan muchas gracias. Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat ya. Dalam kesempatan kali ini, Donfai akan mengajak belajar teman-teman sambil mengenal tempat wisata menarik dari negara-negara yang berbahasa Spanyol, bagian ke-19. Vamos a pasear. Mari kita jalan-jalan. Bagian ke-19. Ahora vamos a conocer Bolivia en América Latina. Sekarang kita akan mengenal Bolivia di Amerika Latin. La Paz adalah ibu kota Bolivia yang terletak pada ketinggian 3.600 meter di atas permukaan laut dan merupakan ibu kota tertinggi di dunia. La Paz es la capital de Bolivia, que se encuentra a una altitud de 3.600 metros sobre el nivel del mar y es la capital más alta del mundo. Wow, ini benar-benar rekor ya, 3.600 meter di atas permukaan laut. Tentunya ini ketinggian seperti ini harus ada penyesuaian ketika ada wisatawan baru datang ke sana untuk beradaptasi dengan ketinggian tersebut ya, dalam hal untuk mengatur pernapasan. Santa Cruz adalah kota terbesar di negara ini yang terletak di dataran rendah tropis yang hangat di ketinggian 1.365 kaki atau 416 meter di atas permukaan laut. Santa Cruz es la ciudad más grande del país, situado en las cálidas tierras bajas tropicales a una altura de 1.365 pies o 416 metros sobre el nivel del mar. Wah, kalau Santa Cruz ini berbeda ya, hanya dengan ketinggian 416 meter di atas permukaan laut. Tarija adalah kota yang terbagi dua oleh sebuah sungai, memiliki sejarah, budaya, kesenangan luar ruangan, pemandangan gunung yang menakjubkan, orang-orang yang ramah, dan banyak lagi. Tarija es una ciudad dividida en dos por un río. Tiene historia, cultura, diversión al aire libre, impresionantes vistas a las montañas, gente amable y mucho más. Pemandangan yang luar biasa ya. Tarija ini dikelilingi oleh pegunungan. Tanah terlantar Tupiza adalah salah satu permata Bolivia yang belum ditemukan, dipenuhi dengan ngarai batu merah yang dramatis, lembah luas yang dipenuhi kaktus, dan jurang gurun yang gersang. Pengaturan Wild West ini paling baik dijelajahi dengan menunggang kuda. Las tierras baldías de Tupiza son una de las joyas por descubrir de Bolivia, lleno de dramáticos cañones de rocas rojas, amplios valles llenos de cactus y áridos barrancos del desierto. Este entorno del salvaje oeste se explora mejor a caballo. Wow, teman-teman, kalau melihat dari ngarai batu merah ya, dan gurun-gurun yang gersang ini mengingat pada zaman Wild West ya. Potosi merupakan salah satu kota tertinggi di dunia dengan ketinggian sekitar 4.090 meter dan merupakan tempat pertambangan perak selama periode penjajahan Imperium Spanyol. Potosí es una de las ciudades más altas del mundo, con unos 4.090 metros de altura y fue el sitio de la extracción de plata durante el periodo kolonial del Imperio Spanyol. Wah, ini kita lihat lagi ya, ada kota dengan ketinggian luar biasa ini. Kota Oruro yang terletak di ketinggian 3.700 meter di pegunungan Bolivia Barat dan pernah menjadi situs seremonial pra-Columbus adalah area pertambangan penting di abad ke-19 ke-20. La ciudad de Oruro, situado a una altitud de 3.700 metros en las montañas del occidente de Bolivia y que alguna vez fue un sitio ceremonial precolombino, fue una importante zona minera en los siglos XIX y XX. Wah, ini nggak kalah tinggi juga ya kota Oruro, 3.700 meter. Sebuah pesta yang tiada duanya, Karnaval Oruro adalah atraksi turis paling dicari di Bolivia, menarik kerumunan hingga 400.000 orang setahun.
una fiesta como ninguna otra, el Carnaval de Oruro es la atracción turística más buscada de Bolivia, atrayendo multitudes de hasta 400.000 personas al año. Nah, ini mungkin ya daya tarik yang khusus untuk para wisatawan, yaitu melihat dan menyaksikan langsung Karnaval Oruro yang luar biasa sekali ya. Kota Tiwanaku, ibu kota kerajaan prahispanik yang kuat yang mendominasi sebagian besar wilayah selatan Andes dan sekitarnya. Peninggalan monumentalnya menjadi saksi pentingnya budaya dan politik peradaban ini. La ciudad de Tiwanaku, capital de un poderoso imperio prehispánico que dominó una gran área de los Andes del sur y más allá. Sus restos monumentales dan testimonio de la importancia cultural y política de esta civilización. Wah, ini sekali menarik nih ya, peninggalan-peninggalan prahispanik. Ini menjadi ciri khas rata-rata negara di Amerika Latin punya peninggalan-peninggalan yang bersejarah. Cordillera Real adalah pegunungan di Altiplano Bolivia. Pegunungan lipat ini sebagian besar terbuat dari granit, terletak di tenggara Danau Titicaca dan sebelah timur kota La Paz, berukuran panjang 125 km dan lebar 20 km. La Cordillera Real es una cadena montañosa en el altiplano de Bolivia. Esta cordillera de montañas de plegamiento, en su mayor parte de granito, se encuentra ubicada al sureste del lago Titicaca y al este de la ciudad de La Paz. Mide 125 kilómetros de extensión y 20 kilómetros de ancho. Wow, ini benar-benar Cordillera Real sangat luas ya, dan melihat dari pemandangannya yang luar biasa. Taman Nasional Toro Toro adalah taman nasional dan kota di Bolivia. Kota ini didirikan sekitar 250 tahun yang lalu oleh Quechuas dan Spanyol. El Parque Nacional Toro Toro es un parque nacional y una ciudad en Bolivia. La ciudad fue fundada hace unos 250 años por los quechuas y los españoles. Wah, bayangkan ya teman-teman, ini Taman Nasional Toro Toro ini sudah memiliki umur sekitar 250 tahun. Luar biasa. Salar de Uyuni merupakan dataran garam terluas di dunia yang terletak dekat puncak Andes pada ketinggian 3.650 meter. Sekitar 40.000 tahun yang lalu, danau ini merupakan bagian dari Danau Michin, danau besar pada masa prasejarah. El Salar de Uyuni es la llanura de sal más grande del mundo, ubicada cerca de la cima de los Andes, a una altitud de 3.650 metros. Hace unos 40.000 años, este lago era parte del lago Michin, un gran lago en tiempos prehistóricos. Kalau Salar de Uyuni sepertinya sudah tidak asing lagi ya, pernah kita lihat beberapa kali, pernah diekspos di beberapa acara di TV. Ini benar-benar menjadi salah satu tujuan wisata yang sangat unik ya. Dan tentunya gastronomi Bolivia adalah perpaduan menarik antara hidangan aborigin, resep Spanyol, dan persiapan yang timbul dari perpaduan antara produk asli dan yang dibawa ke Amerika oleh para penjajah. La gastronomía boliviana es una excitante mezcla de platos aborígenes, recetas españolas y preparaciones surgidas del maridaje entre los productos autóctonos y los llevados a América por los conquistadores. Wow, luar biasa kalau untuk dari segi gastronomi, Bolivia memiliki cukup keanekaragaman ya, dan tentunya pengaruh dari Spanyol sebagai bangsa yang telah menjajah ya sebagian besar dari boleh dikatakan hampir semua negara-negara di Amerika Latin, dan Bolivia termasuk diantaranya, dan memiliki ciri khas yang luar biasa untuk gastronominya. Patut kita segera kunjungi Bolivia. Muchas gracias amigos. Bueno chicos, semoga kalian suka dengan informasi yang baru kita simak mengenai keindahan negara Bolivia di Amerika Latin. Sampai di sini dulu perjumpaan kita, dan jangan lupa untuk subscribe,
like dan aktifkan tanda notifikasi serta share Donfy ke semua teman-teman. Muchas gracias. Hasta pronto.